Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahma dari kelompok 9 dengan NIM 220407500037. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait materi dari kelompok 9, yaitu Integrated Learning. Nah, langsung saja ke dalam materinya, yaitu Integrated Learning. Apa sih itu model Integrated Learning? Nah, model Integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda-beda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, model Integrated ini sendiri merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar tema, yang mana model ini diusahakan dengan cara menghubungkan materi atau bahan ajar yang satu dengan materi lain yang di dalamnya mengandung unsur-unsur bahan ajar yang bisa dipadukan. Nah, sebagai contohnya itu untuk Integrated Learning sendiri, misalnya proyek kebun sekolah, di mana proyek ini dapat mengintegrasikan berbagai mata pelajaran seperti biologi, contohnya penanaman dan perawatan tanaman, kemudian matematika, perhitungan luas tanah dan volume air, kemudian bahasa Indonesia, yaitu penulisan laporan dan jurnal, serta seni, yaitu desain kebun dan pembuatan dekorasi. Tentunya proyek ini itu siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata yang membuat pelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Nah, tentunya keempat mata pelajaran tersebut bisa dipadukan dalam satu proyek. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari model integrate. Nah, yang pertama itu pembelajaran terpusat pada anak. Yang kedua itu menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Misalnya melalui pembelajaran integrate learning itu yang telah dipadukan dari berbagai mata pelajaran, siswa dapat memetik sebuah pengalaman bermakna dari kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga, belajar melalui proses pengalaman langsung, seperti yang dikatakan saya tadi, bahwa proyek dengan pengalaman bermakna secara langsung itu dilakukan secara langsung pada hari itu. Nah, kemudian lebih memperhatikan proses daripada hasil. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Adapun contoh pola model integrate dapat dilihat dari layar PPT yang saya bagikan. Ada IPA dengan dipadukan dengan bahasa Indonesia, dipadukan dengan PPKN, dipadukan juga dengan IPS. Nah, adapun kelebihan dari Integrated Learning itu sendiri, yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai materi dan bahan ajar. Misalnya tadi tentang proyek kebun sekolah, keterkaitan antara biologi dengan matematika itu apa, misalnya penanaman dan perawatan tanaman. Kemudian dihubungkan dengan matematika, yang mana perhitungan luas tanah dan volume air yang dibutuhkan dalam proses proyek kebun sekolah. Nah, bahasa Indonesia misalnya penulisan laporannya itu setelah proyek kebun sekolah itu dari awal sampai akhir bagaimana laporannya. Nah, kemudian desain kebunnya itu bersangkut pautan dengan seni. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari model ini sangat sulit. Yang pertama, kekurangan dari model ini sangat sulit diterapkan secara penuh. Yang kedua, model ini membutuhkan guru yang terampil, percaya diri, menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang memadai. Yang ketiga itu, model ini menghendaki tim antar mata pelajaran atau antar materi bahan ajar yang terkadang sulit dilakukan baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, adapun contoh implementasinya bisa dilihat dari PPT, yaitu RPP dan videonya. Misalnya kalau RPP itu bisa di scan lewat kode QR yang ada di sudut, kemudian videonya dapat ditonton secara langsung. Langsung saja ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari materi
integrated learning dalam pembelajaran terpadu ini yaitu model integrate dalam model pembelajaran yang memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah tema tertentu. Jadi integrated learning ini tidak diperlihatkan secara langsung, tapi ada dipadukan di antara mata pelajaran. Nah, dengan kata lain, dalam hal seperti ini diperlukan penataan area yang mengandung isi yang sesuai sehingga dapat menyampaikan beberapa butir pembelajaran dari berbagai materi dan bahan ajar yang berbeda. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa integrated learning ini memang mampu atau sebagai pendekatan inovatif yang mampu mengubah cara siswa belajar dan memahami berbagai konsep dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau proyek. Nah, tentunya metode ini membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif sehingga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangannya di masa depan yang akan datang. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.